Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam jumpa dengan Neo Erickson. Oke, pada pagi ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimanakah kejadian-kejadian yang terjadi di Timur Tengah, terutama tentang pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mana pada akhir-akhir ini telah melakukan persiapan untuk menyerang negara Iran karena pada beberapa hari yang lalu sebelumnya Donald Trump memberikan pernyataan bahwasanya jikalau di negara Iran banyak demonstrasi yang melakukan demo di negara Iran banyak yang terbunuh, maka Donald Trump memberikan pernyataan dia akan melakukan rencana untuk melakukan penyerangan terhadap negara Iran. Ini hanyalah sebagai modus saja ya. Pada dasarnya banyak permasalahan yang dihadapi antara Amerika dengan Iran beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu ya. Bahwasanya Amerika dan Iran mempunyai permusuhan yang sangat kental sekali ya karena masalah bom nuklir. Oke. Oke guys, sebelumnya saya mau menjelaskan juga bahwasanya pada saat ini, akhir-akhir ini, antara angkatan militer dari Amerika Serikat, dari Donald Trump ini melakukan banyak persiapan-persiapannya untuk melakukan penyerangan terhadap negara Iran. Banyak angkatan laut, angkatan udara yang dipersiapkan, juga berbagai macam senjata nuklir yang dipersiapkan lewat kapal-kapal induknya, juga kapal-kapal selamnya, juga kapal induk yang terbesar di Iran yaitu Great Force, juga kapal induk Abraham Lincoln itu dipersiapkan, didatangkan ke Timur Tengah, dan hari ini sekiranya itu nyampe di daerah Selat Malaka ya. Jadi untuk sebentar lagi bakal sampai di Timur Tengah untuk melakukan persiapan perang terhadap Iran ya. Jadi ini sangat benar-benar menjadikan ketegangan dunia ya. Karena kenapa? Karena di antara dua negara ini mempunyai persenjataan yang sangat canggih-canggih dan luar biasa sekali. Tidak sama dengan persenjataan yang dimiliki oleh negara-negara lain yang selain Rusia, Cina, Tiongkok, Korea Selatan, Jerman dan lain-lainnya ya. Tadi tidak semua negara itu mempunyai senjata nuklir seperti apa yang dimiliki oleh Amerika dan Iran sendiri. Dan sebelumnya saya perlihatkan video-video persiapan bagaimanakah di antara angkatan militer Amerika Serikat dan militer di Iran, yang mana dua-duanya sama-sama melakukan persiapan untuk melakukan saling mempersiapkan diri untuk melakukan perang tanding istilahnya. Perang sangat-sangat memilukan sekali apabila hal ini terjadi ya. Namun demikian, perang dingin yang sudah dilakukan beberapa tahun bahkan puluhan tahun yang lalu dan sekarang sudah mencapai titik nadir yang sangat mengerikan sekali, yaitu sudah terjadi perang urat syarat yang mana sudah memperlihatkan berbagai macam persenjataan, memperlihatkan berbagai macam perlengkapan perang, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udaranya. Di antara masing-masing pihak sudah mempersiapkan diri. Bahkan dari Amerika sendiri sudah 90% ya siap untuk melakukan penyerangan terhadap Iran. Dan dari pihak Iran sendiri merespon, mereka juga melakukan persiapan sudah final ya, bahkan 95% siap untuk melakukan perang bebuyutan ya, melakukan perang tanding dengan Amerika Serikat ya. Namun demikian, sebelum kita membahas atau memperlihatkan video bagaimanakah persiapan perang di antara Amerika Serikat dan Iran ini apabila terjadi ya, akan bisa terjadinya timbulnya perang dunia ketiga ya, menyebabkan kengerian sekali apabila terjadi, karena
masing-masing mempunyai persenjataan yang sangat canggih dan akurasi persenjataannya sangat luar biasa, sangat tinggi sekali ya. Namun demikian di sini akan saya uraikan beberapa poin-poin penting ya mengenai bagaimanakah persiapan militer yang dipunyai oleh negara adidaya, negara superpower yaitu Amerika Serikat, Donald Trump. Kalau kita lihat situasi dan kondisi daripada Amerika Serikat sendiri, dia itu mempunyai personal militer aktif dan cadangannya itu sangat banyak sekali ya. Maaf. Jadi personel militer di Amerika Serikat itu tidak bisa dibandingkan dengan personel militer di negara-negara lain ya. Itu di sini personel militer aktif dan cadangannya sangat banyak sekali, luar biasa banyaknya ya. Bahkan di The Military Balance tahun 2025, tahun 2025 itu yang diterbitkan oleh International Institute Strategy Studies, personel aktifnya itu 1,32 juta personel aktif ya militernya ya, dan personel cadangannya itu yaitu sekitar 797.200, jadi sangat banyak sekali ya. Jikalau dibandingkan dengan Indonesia, dengan negara Malaysia, Singapura dan lain-lainnya itu sangat jauh sekali ya jumlah personel aktifnya dan tidak aktifnya ya. Sekali lagi yaitu personel aktif dari angkatan militer baik angkatan udara, laut dan daratnya Amerika itu ada 1,32 juta dan personel cadangnya ada 797.200. Dan kenapa Amerika itu dikatakan sebagai negara yang superpower ya, karena APBN atau anggaran pendapatan belanja itu dari tahun bertahun, dari puluhan tahun itu banyak terserap untuk meningkatkan stabilitas keamanan pertahanan di Amerika Serikat sendiri ya. Jadi APBN-nya banyak terserap untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Dengan cara bagaimanakah? Dengan cara anggaran belanja yang begitu banyak itu totalnya itu bisa 1,7 triliun dolar. Nah, bandingkan sangat besar. Atau Cencom kemudian mengonfirmasi keberadaan F-15 di kawasan Timur Tengah. Cencom menyebut kehadiran jet tempur tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan tempur Amerika Serikat. Selain itu, pengerahan F-15 disebut sebagai upaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Senjataan nuklernya itu sangat-sangat mempunyai akurasi yang tinggi sekali dan bisa menempuh jarak antar benua, antar negara. Pokoknya luar biasa sekali, sampai 12.000 km ya. Senjata bom nuklernya Iran, sama juga punya Amerika juga begitu ya. Oke Amerika, marilah langsung kita perlihatkan video-videonya. Atau Cencom kemudian mengonfirmasi keberadaan F-15 di kawasan Timur Tengah. Cencom menyebut kehadiran jet tempur tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan tempur Amerika Serikat. Jadi hubungan Amerika dan Iran semakin memanas tatkala ada pembunuhan demonstrasi yang ada di Iran, yaitu dari pihak Iran sendiri menyatakan ada 5.000 orang yang terbunuh di demonstrasi yang ada di Iran pada tanggal 28 Desember yang lalu.
Jadi kapal Indo juga pesawat jet tempur F-15 juga itu dipersiapkan apabila ada opsi untuk persiapan untuk menyerang Iran apabila keadaan tidak terkendali oleh Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat mempersiapkan banyak kapal selam, kemudian kapal Indo Abraham Lincoln, juga kapal Indo di Laut Mediterania dinilai membuat Washington tidak memerlukan izin dari banyak pihak ketiga untuk menyerang. Atau CENTCOM kemudian mengonfirmasi keberadaan F-15 di kawasan Timur Tengah. CENTCOM menyebut kehadiran jet tempur pemerintah Iran bersiap menghadapi kemungkinan gelombang baru serangan rudal dari Amerika Serikat dan Israel menyusul pengerahan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan sekitar Timur Tengah. Para pengamat menilai kehadiran armada tempur Amerika Serikat menandai peningkatan signifikan kesiapan militer Washington untuk melancarkan operasi terhadap Iran. Sejumlah analis meyakini Amerika Serikat juga digabungkan dengan kekuatan udara Israel kini memiliki daya tembak yang cukup untuk melancarkan serangan besar yang dirancang bukan sekedar menghantam sasaran militer tetapi berpotensi mengguncang bahkan menjatuhkan pemerintah Iran. Adapun pemerintah Tehran dituduh secara luas telah menindak brutal gelombang protes dalam negeri dan juga menewaskan ribuan warga. Armada laut Amerika Serikat termasuk beberapa kapal perusak berpeluru kendali memang belum sepenuhnya menempati posisi final, namun disebut sudah berada dalam jarak sarang terhadap Iran. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa serangan lanjutan Amerika Serikat akan memicu kembali gelombang demonstrasi besar-besaran di dalam negeri. Sebagian warga Iran yang menentang kepemimpinan ulama sejak 1979 juga menolak perubahan pemerintah yang dipaksakan atau CENTCOM kemudian mengonfirmasi keberadaan F-15 di kawasan Timur Tengah. CENTCOM menyebut kehadiran jet tempur tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan tempur Amerika Serikat. Selain itu, pengerahan F-15 disebut sebagai upaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Pemirsa, kapal induk USS Abraham Lincoln bersiap melakukan penyerangan terhadap Iran dalam waktu dekat. Kapal induk milik Amerika Serikat itu telah tiba di Timur Tengah pada Senin waktu setempat. Pasukan Amerika Serikat juga dilaporkan telah mengirimkan puluhan pesawat tempur tambahan untuk meningkatkan kelompok serang mereka di wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan bahwa kapal-kapal Angkatan Laut AS bergerak menuju Iran untuk berjaga-jaga. Sebelumnya ia menolak memberikan jawaban pasti atas pertanyaan apakah opsi intervensi militer di Iran telah dihapus dan hanya menyatakan bahwa ia tidak dapat menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Well, we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. Sebagai respon, pemerintah Iran bersiap menghadapi kemungkinan gelombang baru serangan dari Amerika Serikat dan Israel, menyusul pengerahan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan sekitar Timur Tengah. Iran menegaskan bahwa setiap bentuk serangan dari Amerika Serikat akan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan bahwa Iran akan memberikan tanggapan keras terhadap setiap agresi. Kedatangan pasukan Angkatan Laut AS tidak akan menggoyahkan tekad Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan rakyatnya. Militer Iran memantau perkembangan dengan cepat dan terus meningkatkan kemampuan.
کشورهای منطقه به خوبی به این امر واقف هستند که هر گونه ناامنی در منطقه هدفش فقط ایران نیست، ناامنی مصری است. جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به توانمندی‌های خودش اطمینان داره، هم تجربه‌های قبلی از جمله تجربه نبرد قهرمانانه خرداد ماه رو در ذهن داره. توانمندتر از هر زمانی قطعاً به هر گونه تعرضی پاسخی. Ini 2025 masih menghantui koridor pertahanan Tel Aviv dan Washington. Kala itu, operasi Midnight Hammer milik Israel memang berhasil menghantam jantung fasilitas nuklir Iran, namun kemenangan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. 370 rudal balistik Iran secara brutal membuktikan bahwa perisai Iron Dome yang selama ini dianggap tak tertembus memiliki batas titik jenuh. Teheran tidak lagi sekadar mengirim pesan, mereka melakukan uji coba pemusnahan massal secara langsung di depan mata dunia. Trauma inilah yang kini menjadi garis dasar mengapa setiap pergerakan militer di awal tahun 2026 ini terasa jauh lebih lambat dan penuh kewaspadaan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dengan nada dingin menyatakan kepada dunia bahwa masa depan pertahanan mereka tidak lagi bisa ditawar. Pasca gencatan senjata tahun lalu, Teheran tidak menggunakan waktu untuk memulihkan diri, melainkan untuk berevolusi. Di bawah pengawasan ketat para jenderal Garda Revolusi, produksi rudal Iran meledak secara kuantitas dan kualitas. Mereka tidak hanya membangun kembali apa yang hancur, mereka memperbaiki setiap inci kegagalan akurasi dari data serangan Juni 2025. Kini, citra satelit intelijen mengonfirmasi munculnya sosok monster baru di padang pasir, rudal antar benua atau ICBM yang siap menjangkau sasaran jauh di luar batas regional. Lebih mengerikan lagi, Teheran kini memiliki payung pelindung yang membuat supremasi udara Amerika Serikat terancam tumpul. Duet maut sistem pertahanan udara HQ-9B dari China dan S-400 dari Rusia telah terpasang rapi di titik-titik strategis. Ini adalah pergeseran paradigma yang ekstrem. Iran tidak lagi memosisikan diri sebagai korban yang menunggu serangan. Mereka telah berubah menjadi benteng berduri yang siap memuntahkan api. Dengan teknologi pemandu terbaru yang jauh lebih presisi, setiap rudal yang diluncurkan Abbas Araghchi dan pasukannya kini bukan lagi sekadar peluru nyasar, melainkan belati yang siap menusuk jantung pertahanan lawan dengan akurasi mematikan. 25 Januari 2026, Timur Tengah tidak sedang membara, ia sedang bersiap untuk meledak. Di tengah pekatnya perairan Laut Arab, gugus tempur Amerika Serikat yang dipimpin kapal induk USS Abraham Lincoln telah mengunci koordinat terakhir. Presiden Donald Trump menyebutnya sebagai armada kematian, sebuah pesan baja yang dikirim langsung ke pintu rumah Teheran. Namun saat jari dunia sudah berada di atas tombol darurat, sebuah kejutan dingin muncul dari perut bumi Iran. Teheran tidak gemetar. Mereka justru memamerkan taring baru. Generasi rudal balistik yang diklaim jauh lebih mematikan, lebih presisi, dan lebih gahar dibandingkan neraka yang mereka lepaskan dalam perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Logika perang konvensional kini berantakan. Mengapa Trump, sang nakoda tekanan maksimal, mendadak menarik napas panjang di saat moncong meriam sudah bersinggungan? Apakah ini sebuah keraguan taktis karena Pentagon menyadari bahwa Iron Dome milik Israel tidak akan sanggup menahan hujan api jilid kedua? Ataukah ini sebuah jebakan diplomatik yang jauh lebih licin? Di balik layar, intelijen berbisik tentang ancaman yang belum pernah terlihat sebelumnya, memaksa para jenderal di Washington untuk menghitung ulang harga dari sebuah invasi. Kita tidak hanya sedang membicarakan konfrontasi militer, kita sedang membedah anatomi ketakutan global, di mana satu kesalahan kalkulasi akan mengubah peta dunia selamanya. Mari kita bongkar kebenarannya. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat senior Iran di tengah eskalasi militer yang kian nyata di kawasan.